Ya, halo everyone. Ketemu lagi dengan saya Sifurin. Ya, hari ini kita akan bahas satu topik. Tapi sebelum kita mulai bahas, karena kita akan runningnya di AWS Educate, ya dipastikan dulu teman-teman sudah punya account di AWS Educate. Nah, bagaimana cara daftar ya? Kita bisa join AWS Educate. Oke, nanti kita bisa daftar di sini biasanya sebagai student. Kita daftar sebagai student. Nah, nanti ketika kita pilih sebagai student, nanti di sini ada nama sekolahnya. Nah, nama sekolahnya ini bisa dicari dulu. Misalnya kalau kita dari universitas, ya kita bisa ketik di sini, universitas, nanti ada daftarnya, universitas. Atau mungkin kalau dari SMK, juga bisa dilihat juga SMK-nya, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada di dalam listnya, ya boleh diketik aja, gitu ya. Kemudian negaranya ya Indonesia, kemudian ada first name, ada last name, kemudian di sini ada email. Nah, kalau bisa emailnya ini menggunakan email akademis. Jadi email sekolahan atau email universitas atau email politeknik begitu. Ya kalau terpaksa ya Anda bisa juga pakai free email. Tapi nanti kalau pakai free email biasanya agak lama prosesnya atau ada kemungkinan besar ditolak. Oke, kemudian ini adalah graduation month, jadi bulan kapan sih Anda lulus begitu ya, dan juga graduation year. Nah, biasanya ya ini karena program AWS Educate itu untuk student, jadi kita harus merupakan student yang aktif, jadi bukan yang udah lulus. Oke, kemudian ini ada birth month, kemudian ada birth year. Ini diisinya juga jangan asal-asalan ya. Jadi nanti kalau teman-teman isinya asal-asalan, ini juga akan di-reject juga. Oke, jadi pastikan Anda isi ini dulu, kemudian nanti Anda daftar. Nanti setelah Anda daftar, coba Anda cek di mailbox ya. Biasanya ada di inbox atau di junk atau di spam, atau kalau Anda menggunakan email yang Gmail base, itu ada juga di promotional tab begitu. Jadi setelah Anda daftar ini jangan bengong-bengong aja, coba dilihat dulu. Biasanya secara sistem itu akan jalanin satu proses verifikasi. Oke, nah proses verifikasi itu nyangkutnya di salah satu box itu. Nah, kalau teman-teman nggak verifikasi, ya account-nya itu tidak akan bisa dilanjutin, tidak akan dapat account-nya. Ya, jadi ini portal ya, ini awseducate.com. Kalau kita masuk seperti ini, nanti kita bisa bisa sign in aja. Oke, kita bisa sign in. Ya, kita akan sign in seperti ini. Nanti kita bisa lihat di sebelah kanan atas ada AWS account. Kita klik aja AWS account-nya, kemudian kita klik. Oke, nanti setelah kita klik, kita buka AWS console gitu. Ya, sini ya, kita klik AWS console, ya nanti akan terbuka AWS console. Jadi di sini nanti tempat kita untuk lab ya, untuk kita cobanya itu ada di sini, di AWS Management Console. Oke, dipastikan di sini regionnya adalah North Virginia, karena untuk AWS Educate itu hanya di lock, cuma bisa digunakan di North Virginia, walaupun kalau di account aslinya kita bisa menggunakan region lainnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Iya, oke. Hari ini kita mau belajar main gimana sih cara kita mau lakukan konfigurasi di EC2. Oke, jadi sebelumnya kita pernah install satu server Debian, tapi ya waktu itu server Debian-nya masih kosong aja ya, masih belum ada isinya begitu. Nah, sekarang kita mau coba install web server gitu. Oke, di sini saya punya namanya Linux Debian 2020. Oke. Ini IP-nya 18 sekian. Nah, kemudian kita bisa connect pakai putih ya kemarin. Kita pakai putih, kemudian kita udah buat nih Debian, kita load aja. Kemudian di sini IP-nya harus pakai IP yang baru. Oke. Jadi kita di sini kita masuk ke putihnya, kemudian kita masuk ke server ya. Oke. Jadi kemarin itu kalau teman-teman masih ingat ini servernya masih kosong, nggak ada isinya. Oke, jadi kalau misalnya saya masuk di sini, saya pakai browser, saya klik, ya nggak bisa, orang kita belum install. Ya. Nah, sekarang gimana sih cara installnya? Ini sama seperti kita pakai Debian Linux server yang mungkin teman-teman semua udah belajarin, mungkin di VM atau di mesin beneran gitu ya. Jadi di sini kita bisa sudo apt update gitu ya. Jadi kita bisa update dulu mesinnya supaya dia menggunakan software atau repositorinya itu terupdate begitu ya. Dan ini memang sangat cepat karena ya dia ada di cloud dan dia ada di web gitu ya, ada di internet. Oke, jadi kita udah update,
Kemudian biasanya kita mau coba install Apache 2. Oke, kemudian -C juga. Oke, dia akan terinstall web server ya, akan terinstall Apache-nya. Begitu, tapi ini sangat-sangat cepat ya, karena dia ada di cloud dan ini backbone-nya juga mungkin nyambung kali di situ juga ya. Oke, jadi dia langsung install web server-nya. Nah, nanti setelah kita udah install, kita bisa cek nih. Biasanya kita misalnya sudo, kemudian sistem ctl status Apache 2. Gitu. Oke, nah kalau kayak gini berarti tandanya dia sudah terinstall dan sekarang servernya itu sudah jalan. Sudah jalan ya. Nanti kita lihat di sini, kalau kita ketikkan IP-nya, kalau tadi dia nggak respon. Kalau kita refresh, wah sekarang sudah ada Apache 2-nya, gitu ya. Nah di sini berikutnya kalau udah saya mau make sure aja nih supaya nanti setiap kali si servernya itu restart, dia nggak ngulang-ngulang lagi, dia maunya dia langsung otomatis di enable. Berarti saya bisa sistem ctl enable Apache 2 gitu ya. Jadi saya mau make sure kalau dia nantinya itu akan terus-terusan dijalanin gitu. Maksudnya kalau dia restart, nggak mesti kita masuk dulu, kita starting service ya. Jadi otomatis dia enable by default. Oke? Nah, tapi gimana sih caranya? Apakah ini setiap kali kita harus SSH ke dalam mesinnya, terus kita lakukan konfigurasi seperti ini? Ya harusnya nggak begitu ya, atau ekspektasi kita ya nggak begitu. Jadi di AWS atau di EC2 kita bisa bikin yang namanya scripting. Jadi kita bisa lihat di sini historinya. Tadi kita ketikkan ada update, kemudian kita install Apache 2, kemudian saya harus enable Apache 2. Nah, kita bisa bikin script ya. Jadi kita bisa bikin script ya, kurang lebih seperti ini. Jadi pertama Anda harus masukin ini dulu, bin bash gitu ya. Kemudian apt update tadi. Kemudian install Apache 2, kemudian enable Apache 2 gitu ya. Nah, di sini kita copy aja. Nah, ekspektasi kita adalah kalau misalnya nanti kita mau bikin server yang baru, itu nggak usah diketik-ketik lagi. Maunya langsung aja dengan scripting seperti itu. Oke, kita bisa launch instance yang baru. Kita launch instance yang baru, sama saya mau pakai Debian juga. Oke, dia di community EMI. Kemudian saya bisa klik di sini. Oke, ini sama persis seperti di tutorial sebelumnya. Kita klik aja. Nah, tapi nanti di bagian nomor 3, Anda bisa masukkan di bagian paling bawah. Di bagian bawah ini ada namanya user data, gitu. Oke, jadi bagian user data Anda paste aja, gitu ya. Jadi bin bash apt update y, kemudian install Apache, kemudian enable Apache 2. Nah, kalau udah Anda masuk, lanjutin, add storage-nya, hard disk-nya 8 GB. Tag-nya kalau Anda ada boleh. Kemudian security group-nya kita nggak usah bikin ulang. Kita tinggal cari aja dari list yang kita punya. Kita lihat punyanya adalah Linux Debian. Oke, kemudian review and launch. Kemudian ya kita launch. Gitu. Kita tinggal pilih dengan key yang sama. Oke, acknowledge, jalan. Gitu. Oke, nah dengan seperti ini harusnya kita akan punya satu server yang udah terinstall tuh sesuai dengan komennya kita. Oke, misalnya di sini saya bilang Linux Debian user data. Aduh, panjangan ya. Misalnya L user data deh, user data. Oke. Data. Saya ketik. Oke, misalnya saya kasih namanya Debian aja supaya nggak mix up. Gitu ya, ini harusnya dia masih jalan, dia masih initializing gitu ya, masih baru-baru jalan. Nah, tapi kalau kita pakai user data itu hanya dipakai atau untuk melakukan yang namanya initialization script. Jadi hanya bisa dilakukan satu kali doang, yaitu pada waktu inisialisasi atau waktu pertama kali kita install. Tapi nanti kalau misalnya servernya udah jalan, itu udah nggak bisa kita ganti lagi user datanya. Walaupun Anda stop servernya, kemudian Anda ganti-ganti user datanya, terus Anda nyalain lagi, itu juga tidak akan berubah. Karena dia itu hanya dilakukan satu kali pada waktu mesinnya itu lahir. Begitu. Oke, dan kita juga bisa cek sebenarnya ini pakai user datanya apa sih, itu juga bisa kita lihat. Oke, di sini kita bisa lihat, oke ini sudah running, kemudian ini sudah initializing gitu ya. Mungkin masih butuh waktu lagi, ini IP-nya 388 sekian.
karena saya orang yang nggak sabaran ya. Jadi kita coba aja di sini. Oke, kita coba 388 sekian. Nah, Anda bisa lihat ini kita langsung udah ada namanya Apache Debian default page gitu. Jadi artinya adalah Anda install. Nah, waktu Anda pertama kali install ya udah Anda langsung masukin si Apache-nya langsung diinstal berdasarkan script gitu. Jadi kalau Anda mau install, let's say misalnya ada Apache-nya, ada MySQL ya udah Anda bisa lakukan seperti ini. Nah, tapi kan repot ya kalau misalnya setiap kali Anda install kemudian Anda harus scripting seperti ini. Jadi Anda install Apache, Anda install MySQL, mungkin kalau misalnya Anda ada connect ke database, Anda connect ke storage, ada connect ke yang lainnya, ya Anda bisa scripting semua di sini. Cuma ya ini jadinya lama gitu atau banyak script ya. Oke, sebenarnya ada juga kita bisa menggunakan cara yang lain gitu. Kita coba ini dulu, saya clear filters ya. Kemudian tadi saya punya namanya adalah Linux Debian 2020. Oke, atau ya udah kita bisa pakai Linux Debian juga deh. Ini Linux Debian atau tadi bukan ya. Tadi kita pakainya namanya tuh Debian doang. Ini banyak ya. Ini banyak mesinnya dan juga banyak sampahnya. Jadi kita punya Debian di sini. Nah, ini Debiannya ada web server ya. Kalau misalnya kita mau buat satu template gitu kan, satu template. Jadi kalau misalnya saya mau install server itu nggak usah install lagi. Nah, kita bisa bikin namanya image. Itu saya bisa create image di sini. Oke, di sini ada image. Nah, ini biasanya kita buat backup juga bisa pakai seperti ini. Ini create image. Misalnya saya bilang ini Linux Debian Apache 2. Misalnya seperti itu ya, namanya adalah Linux Debian Apache 2. Kemudian ada description-nya, kemudian ini ada hard disk-nya. Kalau tadi kan default-nya 8. Oke, saya create image ya. Oke, nanti kalau Anda udah create image-nya, ya udah dia akan bikinin image gitu. Oke, di sini kalau Anda mau lihat image-nya ada di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri ini ada EMI gitu ya, ada EMI. Anda bisa klik EMI-nya ya bahwa dia nanti lagi proses nih. Dia lagi proses namanya Linux Debian Apache 2 begitu. Dan di sini masih sama ya, banyak sampahnya juga ini. Oke, jadi kalau ini Anda mau hapus bisa dihapus. Diregister lah misalnya kalau saya mau buang gitu ya. Jadi ini tadi yang masih jalan, saya bisa ketik di sini misalnya Debian Apache 2 gitu. Nah, ini kita pakai EMI-nya di mana? Jadi kalau misalnya Anda ingat, kita dengar kata-kata EMI itu waktu kita launch EC2 kita atau waktu kita mau create server ya kita. Ini masih nunggu dulu ya, mungkin sekitar beberapa menit sih karena dia butuh proses dan ini kan servernya lagi running. Oh, cepat ya, sudah selesai nih. Jadi Debian Apache 2 dia sudah available. Nah, nanti kalau misalnya Anda mau create instance ya, Anda bisa di sini launch instance. Anda klik launch instance ya. Nah, biasa Anda pilih-pilih di sini. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya sendiri, Anda bisa klik di sini. Di sebelah kiri ini ada My EMIs. Anda klik aja. Nah, nanti di sini ada Linux Debian Apache 2. Begitu. Jadi, dengan kita bikin Linux Debian Apache 2, ini kita bisa select aja. Oke, kita bisa select. Kemudian nanti kita bisa pilih juga. Itu misalnya di sini juga tetap bisa kita pakai yang lain tadi. Kalau Anda mau pakai user datanya, storage, tag, kemudian security groupnya juga masih sama. Gitu ya, kita bisa pilih Linux Debian. Ini yang punya saya Linux Debian. Kemudian saya bisa launch. Kemudian saya pakai key pair-nya itu kalau saya punya namanya Linux Debian. Oke, saya acknowledge. Nah, dengan seperti ini kita bisa bikin servernya juga. Nah, kita bisa bikin server baru di sini. Misalnya saya bilang namanya Debian 2. Oke, misalnya saya bikin namanya Debian 2. Jadi kalau tadi kita namanya Debian 1, ini sekarang kita namanya adalah Debian 2. Nah, Debian 2 ini jadi beda. Jadi kalau tadi yang cara pertama itu kita punya Linux server, kemudian kita SSH, kemudian kita install di Linux servernya itu. Kemudian yang kedua, kita create itu dengan caranya menggunakan user data. Jadi waktu mereka lahir, kita tulisin user datanya. Once dia sudah start, harusnya dia udah nyala begitu. Nah, yang ketiga, ini kita bisa pakai namanya EMI atau Amazon Machine Image. Jadi dari yang udah ada, kita bikin mesin image-nya. Kemudian ya kita create-nya itu berdasarkan mesin image ya. Begitu. Jadi ya di nomor 3 ini harusnya kita nggak perlu install lagi.
kita nggak perlu install lagi, kita nggak perlu script lagi, ini sudah sesuai dengan konfigurasi dari template ya, atau dari image ya. Oke, sekali lagi karena saya nggak sabaran, saya bisa coba di sini. Nah, Anda bisa lihat, itu Anda nggak usah ngapa-ngapain, Anda langsung klik aja, dia langsung nyala. Begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena image yang kita create itu sudah ada, gitu, sudah jalan, sudah disediakan, begitu. Jadi ya memang ini kalau Anda bilang, wah kayaknya males banget ya bikin seperti itu. Jadi Anda bayangkan kalau misalnya Anda punya satu service dan Anda kerjakan service itu berulang-ulang gitu kan. Ya Anda bisa lakukan itu dengan manual, Anda bisa lakukan dengan scripting, atau Anda juga bisa pakai EMI juga begitu. Jadi itu bisa lebih cepat. Dan ini juga nantinya kita pakai ini untuk melakukan yang namanya auto scaling. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar ada yang namanya auto scaling, di mana servernya itu, jadi kalau misalnya kita punya traffic yang besar, misalnya waktu ujian online atau untuk pendaftaran online atau kita melakukan flash sale, itu kan banyak banget tuh trafficnya ya. Nah, ketika trafficnya banyak, otomatis kita harus bikin resource kita itu menjadi elastis. Itu harus bertambah sendiri servernya atau bisa juga berkurang sendiri. Jadi kalau dari 2, misalnya ketika trafficnya banyak, dari 2 jadi 4, jadi 6, jadi 8, jadi 10. Itu ketika trafficnya banyak, kita servernya ada 10 yang melayani. Tapi ketika traffic itu sudah turun, dia bisa berkurang secara otomatis dari 10, dari 8, 6, 4, 2. Misalnya seperti itu. Nah, ketika kita mau melakukan penambahan, otomatis penambahannya itu harusnya server yang identik ya, harus yang sama gitu. Nggak mungkin servernya itu beda-beda. Ya kalau beda-beda nanti orang masuk, misalnya gambarnya biru, terus yang lainnya masuk gambarnya merah. Itu kan nggak boleh seperti itu. Harusnya servernya identik. Usernya itu akan berasanya itu seamless gitu. Berasanya ya nggak berasa ini ada di server 1 atau server 2 atau server 10. Ya jadi kita harus buat yang sama begitu. Nah, caranya tadi kita bisa bikin dengan EMI seperti yang tadi saya sudah contohkan. Nah, kemudian ini ada lagi nggak sih, apalagi yang kita bisa bikin? Oke, jadi kita juga bisa bikin ada namanya launch template gitu. Nah, launch template ini sama atau mirip caranya dengan model yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita pakai EMI, itu tadi kalau Anda lihat prosesnya itu masih ada beberapa step begitu. Jadi ketika dari EMI-nya Anda harus pilih dulu tipe instance-nya apa, kemudian harddisk-nya berapa giga, security group-nya apa, dan lain-lain. Itu memang lebih cepat, tapi masih ada prosesnya. Tapi kalau kita menggunakan launch template, ya launch template ini bisa lebih bagus lagi, gitu. Jadi kita udah sediakan satu paket beserta isinya. Jadi nanti ketika kita mau create, ya kita bisa create servernya langsung begitu. Dan nantinya juga kalau nggak salah ya, kalau launch template, nanti Anda bisa klik di sini ada infonya. Nah, di sini ada infonya, atau mungkin nanti Anda bisa search juga dengan namanya adalah launch template. Tuh bisa kita update juga template ya. Begitu. Oke, kita coba ya. Di sini ada launch template. Oke, saya klik di sini. Anda bilang nih launch template namanya apa? Misalnya saya bilang Debian web server. Oke, Debian web server. Kemudian ada description-nya kalau Anda mau. Kemudian Anda ditanya di sini, Anda mau masukin nggak nih auto scaling guidance ya? Jadi Anda mau dibikin nggak ini buat auto scaling ya? Oke, temporary saya nggak bikin apa-apa. Kemudian di sini ada source template ya. Kalau misalnya Anda sudah pernah punya template sebelumnya, oke, kita anggap aja kita nggak punya template-nya dulu. Kita anggap ini masih yang baru yang pertama kali. Kemudian di sini ada EMI-nya. Nah, EMI-nya ini template-nya apa? Jadi kalau misalnya tadi saya punya Debian namanya kalau nggak salah, Debian ya ini namanya adalah EMI-nya Linux Debian Apache 2 gitu. Jadi di launch template ini saya akan menggunakan Debian Apache 2. Kemudian kita bisa define dari sini. Jadi instance type-nya apa? Oke, di sini kita define nih. Misalnya saya bilang namanya maunya kita pakainya T2 Micro begitu. Kemudian ketika Anda mau pakai keypair-nya udah ada atau belum? Kalau belum ya Anda nggak usah define, tapi kalau saya sudah punya ada Linux Debian, begitu ya. Jadi kita pakai Linux Debian. Kemudian di sini network settingnya gimana sih? Si Linux ini mau ditaruhnya di mana waktu lahir, gitu. Oke, kita bisa pakai VPC, gitu ya, atau Anda bisa jalanin flat sendiri aja. Jadi kalau Anda mau taruhnya di VPC, Anda bisa define VPC-nya. Oke, misalnya saya bilang, oke saya mau taruhnya di VPC, gitu ya. Anda mau di VPC mana nih? Jadi kalau misalnya Anda ingat kemarin kita punya VPC ya. Jadi kalau misalnya belum tahu VPC, Anda bisa belajar di
mungkin di video atau tutorial sebelumnya tentang VPC. Nah, di sini kita mau pakai VPC, saya mau launch ini di VPC Siforin Public misalnya. Oke, jadi saya mau bikin server ini di public. Kemudian security groupnya bagaimana? Ya, security groupnya saya mau pakainya tadi aja tuh, Linux Debian namanya. Mana ya, Linux Debian. Oke. Sorry. Oke, Debian. Ini ya, Linux Debian, klik gitu. Oke, jadi saya mau pakainya Linux Debian. Oke, kalau udah di sini volumesnya sudah di-define berapa giga. Resource tag-nya kalau Anda mau tagging, kemudian network interface-nya kalau Anda mau set network interface. Kemudian ada spot, ada IAM, ada shutdown behavior dan lain-lain. Oke, termasuk juga kalau misalnya Anda mau pakai Elastic IP juga bisa di-define di sini. Tapi oke lah, kita nggak bikin seperti itu dulu. Kita akan create aja launch template ya. Oke, kalau udah oke, bla bla bla, next launch template dari template ini. Kemudian saya bisa view launch template. Ya udah, dia akan jalanin gitu ya. Berarti di sini sekarang saya punya satu template, namanya adalah Debian Web Server. Yang ini ya, yang atas ini Debian Web Server. Ini yang perusahaan kita buat. Oke, nah di sini kita bisa coba nih. Kalau misalnya saya bilang, oke, saya mau bikin server gitu ya. Saya mau bikin server. Kalau tadi kita pakai user group, kita pakai EMI. Nah sekarang kita bisa pakai launch template. Kita mau coba launch template, kita klik actionnya. Kemudian kita bisa di sini klik instance from template gitu. Jadi saya mau create instance yang baru, tapi saya mau bikin dari template gitu. Saya klik template ya, gitu ya. Dia ditanya, oke, Anda udah punya nih kayak gini, udah bla bla, udah oke gitu kan. Anda mau buat berapa biji? Anda mau buatnya 1 atau Anda mau buatnya 10? Oke, udah sama gitu ya. Kemudian Anda tinggal klik aja, klik launch from template. Oke, dah, dia bilang oke nih, udah selesai nih launch from template ya. Gila, cepet banget ya. Ya, jadi dia bilang ini udah selesai launch template ya, ini template ya. Jadi saya bisa bilang di sini supaya nggak bingung ya. Saya kasih nama, ini namanya Debian. Itu ada Debian berapa tadi ya? Debian 2, 3, mungkin 4 kali. Oke, 20 lah, supaya keren. Salah. Ya udah 20 lah, kalau bisa. Udah. Oke, namanya 2020 nih. Jadi kita punya server, namanya adalah 2020. Jadi ini lebih singkat lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita mesti manual, kedua kita bisa install itu dengan script. Ketiga itu kita bisa lakukan dengan EMI, begitu kan. Nah, dengan kita punya launch template itu lebih instan lagi. Jadi semuanya sudah di-predefine, mau bentuknya seperti apa, key-nya seperti apa, semuanya itu udah dijalanin, kita tinggal launch aja, dia langsung bikin, begitu. Oke, kita coba lihat ya, ini udah running sepertinya, kita coba lihat nih, ini IP-nya, kalau Anda ingat, 172.31 sekian-sekian. Coba ya, kita lihat nih IP-nya di sini, kemudian kita lihat di sini, kita coba. Ya, udah langsung ada namanya default template ya, atau langsung udah ada, bukan default template, ini udah langsung ada Apache server ya. Begitu, kita nggak install lagi dan bisa dengan sangat cepat kita create satu instance yang baru. Begitu, dan kalau misalnya Anda juga mau coba, bener gak sih kalau kita pakai key-nya yang sama, ini bisa di load aja, kemudian saya pakai di sini, gitu ya, saya open. Dan Anda bisa lihat ya, dengan key yang sama yang sudah kita define, ya dia bisa masuk. Begitu. Jadi dengan kita buat server di AWS atau di EC2, ya kita nggak usah bikin lagi manual satu-satu, begitu ya, itu agak lama. Ya kita bisa punya beberapa cara. Nah, sekali lagi, caranya pertama Anda bisa lakukan manual, kedua Anda bisa dengan user group, kemudian ketiga Anda bisa pakai EMI, kemudian keempat yang baru itu Anda bisa melakukan dengan launch template. Begitu. Tapi ini semua nanti mengarahnya kemana? Jadi kayak tadi yang saya bilang, supaya kita bisa bikin resource kita jadi elastis. Jadi dia bisa bertambah sendiri dan juga bisa berkurang sendiri. Tapi ya untuk mencapai situ ya kita step by step gitu kan, ya pelan-pelan. Ada beberapa hal yang kita perlu tahu dulu, yang perlu kita ngerti dulu, baru nanti kita masuk ke sana. Oke, mungkin sekian aja untuk video sharing tutorial ya. Kalau memangnya Anda suka, boleh diklik like dan juga di subscribe. Dan ini juga boleh di share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa sama-sama belajar.
Oke, sekian aja. Terima kasih dan bye-bye.